dirahmati Allah. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, tidak terasa ibu-ibu, waktu yang kita coba hentikan, masa-masa muda yang kita pertahankan, kekuatan ibu-ibu sekalian yang kita harap berlangsung lama, ternyata apa? Ternyata ibu-ibu sekalian, daya upaya manusia amat lemah di hadapan waktu. Oleh karena itu ibu-ibu, salah satu nama waktu dalam bahasa Arab adalah al-asru. Apa arti al-asru ibu-ibu sekalian? Akar kata bahasa Arabnya apa? Hah? Apa akar katanya ibu-ibu? Untuk memahami satu makna, ya, dalam Al-Quran, kalau kita kembali ke akar katanya akan jelas maknanya ibu-ibu. Al-asru, ada kata kerja bahasa Arab, asara ya'siru, lalu akar katanya asran. Apa artinya ibu? Enggak, kalau kata kerja asara ya'siru asran, kata asara ya'siru, ibu pernah dengar enggak kata asir? Asir pakai sod, apa artinya? Jus. Hasil dari kata kerja asara ya'siru melahirkan asir. Artinya kalau seorang mau buat asir, kata kerjanya asara ya'sir. Ibu masukkan apel, ya, dalam proses melakukan jus, keluar nanti asir. Paham ibu? Jadi asir itu adalah hasil perahan, ya, dari apa? Dari buah. Oleh karena itu santan dalam bahasa Arab namanya asir an-narjil. Narjil kelapa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-asru, ya, untuk menunjukkan arti masa, karena waktu ini memerah sehari-hari kehidupan ibu. Dari masa muda menjadi dari kuat menjadi apa? Lemah. Dari tubuh yang sekal, kulit yang halus, sedikit demi sedikit akan menuju apa? Keriput. Mata yang tajam, telinga yang begitu peka berubah menjadi apa? Kemudian tulang-tulang kita juga mulai kreat-kreot, ibu-ibu sekalian. Semangat kita, gairah kita, ternyata semua diperah oleh waktu. Betul enggak ibu-ibu sekalian? Padahal waktu ini modal yang Allah berikan untuk kita. Nah, kalau digunakan hanya untuk yang fana, kenikmatan yang singkat dan pendek, mengabaikan, melupakan nikmat yang kekal abadi, merugikan lah ibu. Oleh karena itu Allah berfirman, wal asri, demi masa yang akan memerah sari-sari kehidupan kita, kekuatan kita, ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di hadapan waktu yang Allah berikan sebagai modal benar-benar menghadapi ancaman kerugian. Karena modalnya dihambur-hamburkan hanya untuk apa? Memuaskan nafsu yang fana, yang menggerogoti tubuh kita, yang menghabiskan waktu kita, yang membuat tubuh kita letih. Yang diberikan oleh nafsu hanya sedikit. Betul lah ibu sekalian? Ibu ingin memasak katakan sayur asem. Untuk menghasilkan sayur asem, waktunya dibandingkan dengan menikmatinya lebih banyak mana? Sudah kelar kita makan, harus mencuci piring lagi ibu sekalian. Betul enggak? Itu juga dengan biaya. Waktu menikmati, ya, dibandingkan waktu untuk mengusahakan dan menghasilkan, lebih pendek waktu menikmati. Seorang laki-laki
berusaha untuk mendapatkan wanita yang dicintai. Dia berusaha. Dari mulai meminta, menyiapkan lamaran, mengadakan acara perkawinan. Ternyata kesenangan yang dinikmati dibandingkan dengan apa? Keletihan, kelelahannya lebih banyak keletihan, kelelahan. Itulah kehidupan dunia. Orang bekerja, jenjang akademinya naik. Usahanya menghasilkan uang yang cukup banyak. Tapi dia lupa. Umurnya semakin hari berkurang. Kesempatan hidupnya semakin sedikit. Betul tidak Ibu sekalian? Tubuhnya semakin tua. Jadi bertambah harta. Tapi apa? Tapi kesempatan dan modal yang Allah berikan berkurang. Ada satu orang bilang, alhamdulillah cicilan rumah saya yang 20 tahun sudah habis. Cicilan rumah saya 20 tahun sudah. Saya bilang, dalam waktu yang sama, kamu juga kehilangan 20 tahun dari hidup kamu. Hanya untuk menyelesaikan sebuah rumah yang tidak berarti. 20 tahun hidup kamu berlalu, pikiran kamu, perasaan kamu, ya, sebahagian besar tersita untuk menyelesaikan rumah. Kita hanya melihat selesainya cicilan rumah kita, lupa 20 tahun hidup kita itu bagaimana kita menggunakan hidup kita. Padahal Nabi mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari tempat dirinya diminta pertanggungjawaban dan ditimbang sebelum menyelesaikan 4 pertanyaan. Pertama, an umrihi fima afna. Umurnya bagaimana dia menggunakan dan menghabiskan. Yang kedua, wa an malihi. Wa an jismihi fima ablah. Tubuhnya bagaimana dia menggunakan tubuhnya. Untuk apa? Apakah ketaatan, apakah kemaksiatan, apakah syukur pada Allah ataukah kelalaian. Yang kedua, wa an mali, tentang hartanya ibu-ibu. Min aina iktasabah, dari mana dia dapatkan. Kemudian wa fima anfaqah, dan kemana dia keluarkan. Itu bakal ditanya oleh Allah. Pertanyaan pertama saja berat, belum lagi pertanyaan yang kedua. Kita merasa ringan karena kita berinfak kan. Kita nggak tahu bakal ditanya oleh Allah. Kemudian wa an ilmi, tentang ilmunya. Fima fa'ala bih, bagaimana dia mempergunakan ilmunya. Apakah untuk kesombongan? Apakah untuk jadi maklar? Cari uang sana sini, dukung sana sini, bukan untuk Allah. Semua bakal ditanya. Maka sebelum ibu-ibu dipanggil, yang pertama dipanggil ulama. Sebelum penyembah berhala dipanggil, ulama dipanggil menghadap ke hadapan Allah. Allah tanya, sudah kamu sampaikan belum amanat Allah? Ya Allah, saya nggak sempet habis dukung Pak Jokowi. Saya nggak sempet ya Allah, karena saya sibuk dalam partai sebagai wakil rakyat. Satu lagi sibuk berdagang tapi lupa pada Allah. Satu lagi mengatakan, ya Allah saya sibuk mengejar kekasih saya, ya Allah kan saya minta sama kamu. Untuk urusan perkawinan tetek bengek berbulan-bulan waktu dihabiskan. Betul nggak ibu sekalian? Belum biaya yang dikeluarkan. Setelah itu jadi omongan. Sebaik-baik kita menjadi apa? Menjadi omongan dunia. Ini betul-betul menghabiskan waktu kita ibu-ibu sekalian. Jadi kembali kepada pembicaraan kita. Wal asri innal insan lafi khusr. Waw di sini namanya waw qasam yang menunjukkan sumpah, sama dengan uqsimu bil asri, aku bersumpah dengan al asr, yaitu masa dan waktu. Innal insana lafi khusrin, sungguh benar-benar manusia ini menghadapi ancaman kerugian. Yang seharusnya digunakan untuk bekal akhiratnya digunakan hanya untuk kebutuhan nafsunya. Yang singkat dan pendek, datang malakul maut menjemput dia, dia belum sempat berkemas berbekal untuk hari akhir.
Lalu bagaimana kita selamat dari kerugian? Bagaimana kita terbebas dari kerugian? Ini bukan kerugian kecil. Saya kalau bayangkan diri saya kembali meninggalkan dunia. Seandainya mati dalam iman, tapi banyak kelalaian yang kita lakukan, kerugian, apalagi kalau sampai kita tergelincir waliyahullah. Jadi sayang sekali hanya untuk kedudukan, jabatan, atau materi yang tidak berarti, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Setelah itu Allah tunjukkan buat ibu-ibu sekalian jalan keluar dari kerugian tersebut. Sederhana, ibu tidak harus keluarkan uang, tidak harus pergi ke mall, nggak harus keluar negeri. Sederhana, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang selamat dari kerugian tersebut hanyalah orang yang beriman. Iman beda dengan percaya. Kalau percaya tidak menuntut ibu untuk beramal sesuai dengan kepercayaan ibu. Tapi kalau iman, baru dikatakan iman di samping percaya, kemudian ibu dituntut untuk mengemudikan hidup ibu sesuai dengan iman ibu. Kalau tidak, apa artinya iman? Kecuali orang yang beriman, yaitu orang yang selalu memandang Allah, mengharapkan ridha Allah, dan berusaha menyesuaikan hidupnya dengan tuntunan Allah, itu iman. Dari iman lahirlah buahnya wa amilus shalihat. Mereka hidup menghabiskan waktunya mengerjakan amal soleh. Seorang laki-laki berkata baik pada istrinya, amal soleh. Menggaulinya dengan mulia, amal soleh. Memperlakukan anaknya dengan baik, penuh kecintaan, mendidik mereka, amal soleh. Berbuat baik pada tetangga, amal soleh. Jujur, amal soleh. Amanat, amal soleh. Semua ini ibu sekalian menguntungkan apa tidak? Jadi buah dari iman adalah amal soleh. Kemudian di samping iman dan amal soleh, orang kalau sudah mulai cinta pada iman dan amal soleh, dia akan sayang menjaga. Ibu punya berlian, ibu sayang, ibu simpan di meja makan, meja hias, apa dalam lemari. Nah begitu juga orang yang sayang sama imannya, sama amal-amal solehnya, dia akan menjaga dengan apa? Selalu berada di tengah lingkungan yang saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau. Dia selalu hidup di tengah masyarakat yang kalau dia lupa diingatkan. Dia lemah diberikan dukungan. Dia susah dibantu. Dia dalam keadaan lupa diingatkan. Dengan cara seperti ini, sahabat-sahabat Nabi berkembang dengan pesat karena semuanya membuka diri untuk saling apa? Mengingatkan dan diingatkan. Kalau kita kan kebanyakan ini tersinggungan. Betul enggak ibu sekalian? Kalau zaman sahabat Nabi, mereka terbuka untuk saling mengingatkan saudaranya. Kalau kita dianggap tabu, sampai menegur pemerintah, tidak boleh. Tidak boleh menegur pemerintah. Akhirnya pemerintahnya semakin lupa kepada Allah. Begitu juga ulama hanya boleh memberikan peringatan, tidak boleh diperingatkan atau ditegur. Kalau enggak dianggap kurang ajar. Ini kan salah besar ibu-ibu sekalian. Padahal yang selamat adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau orang sudah terbiasa dengan budaya semacam ini, hatinya tidak risih dengar kebenaran. Tapi kalau tidak terbiasa, lebih banyak kepura-puraan, orang berbuat salah dibenarkan karena nggak mau menyinggung perasaannya, akhirnya lama-kelamaan kerusakan semakin menjadi-jadi. Surah ini surah yang pendek ibu-ibu. Tapi surah ini menjelaskan karakteristik kehidupan manusia. Ancaman yang mengancam dirinya. Lalu Allah berikan solusi hanya dalam beberapa ayat yang singkat. Mukjizat bukan ibu sekalian? Sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau dalam Al-Quran tidak terdapat kecuali hanya surah ini saja, sudah cukup menjadi bekal hidup bagi manusia. Menakjubkan gak ibu sekalian? Gambaran yang hidup, karena ibu digambarkan
kehidupan ibu ini bagikan orang yang berdagang. Modal ibu adalah waktu. Waktu ini memerah sari-sari kehidupan kita. Gambaran yang begitu indah. Betul nggak ibu sekalian? Berarti menunjukkan waktu itu amat berharga, tapi umat Islam paling tidak menghargai waktu. Oleh karena itu dalam satu ungkapan, seorang ulama mengatakan al-waktu atau al-umru amarun au damar. Waktu ini bisa digunakan untuk membangun, bisa juga menjadi penyebab kehancuran. Kalau orang sudah menghambur-hamburkan waktunya sia-sia, lebih lama di mall, lama di arisan, lama di acara-acara yang hura-hura, tapi di tempat-tempat kebaikan berat, ini pertanda umat dalam keadaan tidur dan lalai. Tapi kalau umatnya di rumah mengaji, sibuk dengan melakukan amal-amal kebaikan, membantu sesama, bicara pada keluarga dengan cara yang baik, suami atau istri, ini akan menjadi betul-betul panutan dan kehidupan yang amat harum dan harmoni. Tapi dalam dialog keluarga, seorang ibu menikah dengan seorang ustadz. Tapi ustadz yang tahu agama ini menyampaikannya dengan cara yang keras. Akhirnya menjadi tekanan buat istri, tekanan juga buat anak-anak. Anak-anak tumbuh dewasa mulai mencemoohkan, melecehkan orang tua. Kita semua tahu ibu-ibu sekalian, manusia ini jiwanya penuh dengan gelora perasaan. Bisa dia disakiti, akan muncul apa? Perlawanan. Bisa dia ditekan, dia akan memberontak. Tapi bisa dihargai perasaannya, dihormati, bahkan walaupun diajak ke tempat yang salah, dia akan merasa tidak nyaman, tidak enak menolak. Dia tahu, bagaimana Ustaz, habis dia baik betul sama kita, suka bantu kita, jadi anak nggak bisa nolak deh. Walaupun Natal bersama anak ikutin. Allah yang tahu hati kita. Karena apa? Nggak enak. Tapi kalau orang diajak pada kebenaran dengan cara yang kasar, akhirnya kita mendukung syaitan untuk menjauhkan orang dari kebenaran. Nabi Musa diperintahkan lemah lembut. Betul tidak ibu sekalian? Nabi Muhammad juga lemah lembut dalam berdakwah. Para nabi yang lain juga begitu. Ulama-ulama yang bukan nabi, bukan rasul, gampang-gampang menghakimi orang, memasukkan orang ke dalam api neraka, sedangkan nabi berusaha menyelamatkan orang dari api neraka. Oleh karena itu, ibu harus ingat, tiap kali ibu bersikap baik pada orang di sekitar ibu, ibu telah membuat hidup ibu menjadi apa? Indah. Ibu berbuat kebaikan untuk diri sendiri, berkata lembut pada suami, melayani suami, niatkan sebagai ibadah pada Allah, hingga ibu tidak hitung-hitungan. Kalau ibu berhitung, suami baik, ibu baik, suami lagi jengkelin, ibu pelengosin muka ibu. Akhirnya yang tepuk tangan siapa? Setan, ibu-ibu sekalian, betul enggak? Tapi kalau suami marah-marah, ibu berdiam. Ibu mengalah sampai selesai, sudah marahnya hilang, ibu ajak bicara dia, itu masuk dalam hatinya ibu. Jangan lagi marah, ibu kasih kayu bakar. Apinya makin besar. Betul enggak ibu-ibu sekalian? Begitu juga sebaliknya, kalau istri lagi marah-marah, suami jangan apa? Jangan tambahin ibu-ibu sekalian bahan bakarnya. Terkadang sengaja manasin istri lebih dahsyat lagi. Akhirnya bukan hanya istri yang panas, dia kebakaran ibu-ibu sekalian. Karena istri makin panas, omongannya makin apa? Makin indah kan? Akhirnya membuat suami terbakar, padahal dia yang bawa kayu bakar ibu-ibu sekalian. Istri lagi cemburu, dengar yang enggak-enggak. Suami bilang, kalau iya kenapa? Saya laki-laki, Allah izinkan saya kawin 4. Kamu tuh beruntung kawin sama saya. Makin emosi ibu sekalian. Mesti kan dijawab dengan lemah lembut. Dari mana kamu dengar? Jangan gampang percaya. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Jadi ibu-ibu sekalian, kita ini selalu kadang-kadang dihasut oleh syaitan. Karena merasa harga diri kita diinjak-injak. Padahal nggak ada yang bisa menginjak-injak harga diri kita. Yang bisa melakukan kita sendiri. Di saat berbuat hina, kita jatuhkan diri kita. Kok disalahin orang lain?
Betul nggak ibu sekalian? Ada sebuah kisah menarik buat ibu. Ada seorang laki-laki di Mesir, dokter. Sampai usia cukup tua, si dokter ini tidak mau kawin. Jadi sampai mendekati 40-an lebih, sudah selesai dokter, sudah praktek, tidak mau kawin. Akhirnya satu hari, seorang bapak berobat sama dokter ini. Berobat, karena cukup dekat sering berobat, si bapak bertanya, dokter berapa anaknya? Dijawab, saya belum beristri. Kenapa? Si dokter pertama enggan untuk menjawab, tapi karena sudah cukup dekat, dia mengatakan, saya trauma. Dalam rumah tangga saya, bapak saya sama ibu selalu ribut. Itu selalu terdengar oleh telinga saya dari mulai saya kecil sampai dewasa. Jadi saya merasa rumah tangga ini bukan tempat orang mencari kebahagiaan. Jadi si anak ini trauma karena perilaku ayah ibu. Si bapak ibu nggak tahu bahwa perbuatannya bikin apa. Setiap disuruh kawin, dia menolak. Sampai bapak ibu ini curiga, jangan-jangan ada kelainan. Si anak menolak. Tapi si anak pulang dari pekerjaan ke rumah. Tidak pernah kemana-mana. Akhirnya si bapak ini mengatakan apa? Begini, bagaimana kalau kamu berkenalan dengan anak perempuan saya? Kamu lihat dulu, kamu kenal dulu. Kalau tidak sesuai dengan kriteria kamu jangan apa? Si anak laki-laki mengatakan, saya nggak enak nanti menyinggung perasaan anak kamu kalau saya tidak mau. Dia bilang, tidak perlu, ini bukan singgung menyinggung, ini berkenalan. Mungkin dia juga belum tentu cocok sama kamu kan? Tapi kamu berkenalan. Akhirnya si dokter ini mulai datang ke rumah si perempuan. Mulai datang, dia jumpai ini perempuan santun, baik, sabar, diusahakan dipancing-pancing. Ternyata sikapnya cool, cukup bagus. Sampai satu hari, ketika datang dalam satu kunjungan, dijaga sama bapaknya, si laki-laki waktu disediakan minuman, sengaja ditumpahkan dia punya minuman. Kenapa? Pakaian si perempuan tidak banyak bicara, ke belakang ganti pakaian, kemudian duduk lagi di depan. Si laki-laki bilang, ini idola saya. Akhirnya si laki-laki minta kedua orang tuanya melamar. Akhirnya mereka masuk jenjang perkawinan, hidup berumah tangga. Setelah berumah tangga, dijumpai memang istrinya baik, dalam sebagian besar waktunya sabar, penuh pengertian. Di saat suami letih, dia tahu menempatkan dirinya. Di saat dia ingin bicara dengan suaminya, sampai satu hari, rupanya suaminya melakukan sikap yang pada saat biasa si perempuan bisa menerima. Tapi pada saat itu mungkin lagi down karena datang bulan. Kan perempuan kalau lagi datang bulan gimana ibu sekalian? Curiganya banyak, cemburunya banyak. Memang juga orang begitu datang bulan, kan darah yang keluar cukup banyak. Mau tidak mau HB kan turun. Pada saat HB turun, itu debar-debar meningkat dan gampang kaget ibu-ibu sekalian. Gampang cemas. Sampai kalau ngimpi yang enggak, wa ilaha illallah. Yang tadinya biasa-biasa bisa apa? Kebetulan pada saat itu lagi dalam keadaan lemah, suami marah, dia marah ibu-ibu sekalian. Kaget lakinya. Si laki-laki nggak bakal apa? Menyangka si istri bisa bersikap seperti itu. Akhirnya suaminya bertanya, saya terkejut sekali melihat kamu bisa marah seperti ini. Padahal saya lihat selamanya kamu sepanjang waktu ini tidak pernah menunjukkan kemarahan. Dulu pertama saya tumpahkan minuman, kamu sadar bahwa saya sengaja melakukan, kamu tidak marah. Si perempuan langsung ke belakang, diambil kursi yang patah, dia bilang sama suaminya, dulu waktu kamu itu, saya patahkan di kursi karena saya marah. Kaget suami.
Kaget si suami. Dia mulai membayangkan bagaimana kelanjutannya kalau istrinya ternyata apa? Bisa marah juga. Akhirnya si perempuan bilang apa? Kalau kamu berharap istri kamu untuk tidak marah, mustahil. Saya ini bukan benda mati, saya juga punya perasaan. Kalau kamu hanya ingin disenangkan perasaan kamu, dipuaskan keinginan kamu, tidak memperhatikan saya, di mata kamu saya ini manusia, apa bukan manusia? Betul nggak ibu sekalian? Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan kita, kita harus bersepakat. Bikin kesepakatan. Si laki-laki bertanya, kesepakatan apa? Kesepakatannya, pada saat saya lagi marah, kamu diam. Pada saat kamu marah, saya berdiam dan berusaha menghibur kamu. Kecuali kalau kamu ingin menikah dengan makhluk yang mati. Si laki-laki fikir benar ucapan dia. Selama ini apa? Dia mendambakan kesempurnaan, padahal dia sendiri apa? Akhirnya mereka berumah tangga, setelah bersepakat seperti itu, mereka bisa menjalani kehidupan dengan baik. Kira-kira kalau ibu berbuat hal yang sama, gimana ibu sekalian? Suami ibu insya Allah jauh-jauh di luar mau buru-buru pulang ibu sekalian. Di luar banyak penggoda yang mempesona menurut kebanyakan orang, tapi bagi dia istrinya di rumah justru apa? Yang paling mempesona. Dan ibu tahu, usia kecantikan itu pendek ibu-ibu. Ibu kalau katakan saat ini ibu ingin menikmati makanan rawon atau opor, ibu makan pagi, makan siang, malam bagaimana perasaan ibu? Enak. Lebaran kambing sana, ayam sini kan? Sapi sana. Dia cari asin Mesir asin. Bu, pada saat mau lebaran bukan hanya beli daging, beli sepat yang kecil-kecil, beli sayur asem, beli lalapan. Buat apaan nih? Dia bilang ntar waktu lebaran kan pedagang-pedagang pulang kampung. Ini persiapan kalau mulai mual, jemu menghadapi daging, makan yang sedap-sedap. Ibu nggak bisa bilang daging lebih baik dari sayur asem. Betul nggak ibu sekalian? Di Belanda, ibu kalau sediain sayur asem, jadi rebutan luar biasa. Di Belanda orang-orang yang kerja, ibu sekalian, kalau datang orang dari Jakarta masak sayur asem, masak sayur-sayuran, luar biasa ibu sekalian. Apalagi kalau orang-orang mukimin diundang datang. Bukan steak, bukan burger, bukan ibu-ibu sekalian. Itu dianggap junk food, makan orang utan. Kalau makan manusia, menurut mereka itu sayur asem. Itu untuk orang Indonesia. Oleh karena itu ibu kalau mau beli gado-gado sayur asem, jauh lebih mahal dibandingkan ibu beli burger. Yang di sini mahal, diminum sama orang-orang yang merasa high class, Coca-Cola, burger, betul tidak sekalian? Pizza Hut, di sana ibu-ibu sekalian dianggap merupakan makanan-makanan junk food. Harganya jauh lebih murah dibandingkan makanan-makanan kita. Banyak orang Indonesia lihat orang-orang di luar negeri cantik-cantik, tapi buat dia yang sedap orang Indonesia. Jadi ibu harus tahu, selera itu beda-beda. Kalau semua orang suka makan daging, siapa yang makan kangkung? Betul nggak ibu sekalian? Bahkan saya punya anak perempuan, kalau dikasih daging sama kangkung, pilih kangkung ibu sekalian. Dari mulai kecil, kalau kangkung ditumis, dia tungguin ibu sekalian. Jadi Allah kasih selera, Allah subhanahu wa ta'ala atur. Oleh karena itu ada sebuah kisah berkaitan dengan Qais dan Laila. Pernah dengar ibu sekalian? Qais pernah dengar? Qais sama Laila. Laila Majnun kan? Qais ini memuji-muji Laila dengan pujian setinggi langit, seolah-olah wanita terindah, tercantik adalah Laila. Akhirnya salah seorang penguasa di satu wilayah karena mendengar pujian yang begitu indah ingin bertemu dengan Laila. Seperti apa Laila sebetulnya? Sampai Qais tergila-gila. Akhirnya Qais satu hari punya kesempatan, dia bawa Laila ke hadapan penguasa tersebut. Begitu si penguasa lihat, kaget luar biasa.
Ternyata pujian tidak sesuai dengan apa? Ternyata kulitnya Lela bukan berwarna putih, malah hitam. Bibirnya pun tebal, hidungnya pun agak besar. Si penguasa bilang sama Qais, betapa jauhnya gambaran kamu dengan kenyataan. Dia bilang, Ayyuhal Malik, Anda salah dalam hal ini. Anda tidak memandang dia dengan mata saya. Kalau Anda pandang dia dengan mata saya, Anda akan menjumpai semua yang saya ucapkan dalam syair itu nyata pada layar. Artinya apa ibu-ibu? Artinya ibu-ibu sekalian, pandangan mata ini ibu-ibu sekalian dan perasaan seseorang seleranya berbeda-beda. Kalau ibu mengutamakan Allah, cinta pada Allah, ibu akan menjadi wanita utama di hati suami. Ibu jangan bilang, dagu saya kurang bagus, hidung saya kurang bagus, gigi saya agak nong-nong keluar. Jangan ibu-ibu sekalian. Ibu harus tahu bahwa rasa cinta itu yang menanamkan dan rahmat Allah. Berapa banyak orang tiap hari ke salon mondar-mandir yang suka ibu-ibu sekalian, sedikit mah ganti, baru sebentar pacaran, pisah. Kawin sebentar, pisah. Padahal orang mengatakan wanita yang cantik luar biasa. Jadi bukan berarti cantik disukai, disayangi. Ibu-ibu walaupun sudah tinggal satu giginya otek, jadi perhatian suami, anak-anak, betul tidak ibu sekalian? Jadi ibu jangan bergantung pada hiasan, pada make up. Ketahuilah, bobot ibu menjadi berat di hati suami tergantung bobot Allah di hati ibu. Kalau bobot Allah di hati ibu berat, maka ibu akan menjadi sesuatu yang berarti di hati suami. Tapi kalau ibu memandang ringan Allah, ibu akan menjadi ringan di mata orang lain, terutama sekali suami. Pilih mana ibu-ibu sekalian? Saya suka jumpai perempuan bilang, ini saya punya bibir kurang bagus. Saya bilang keindahan kamu justru pada bibir kamu. Ah, bisa aja, betul. Kamu kan beda. Kamu yang punya badan, orang lain yang mandang beda. Betul ibu sekalian? Dan saya betul-betul menjalani kehidupan, kan sama-sama ibu sudah cukup lama. Kita ini ibu sekalian terang-terangan kita punya perasaan. Memandang orang-orang di luar dan lain sebagainya. Ibu sekalian dengan apa? Dengan penilaian orang. Penilaian orang. Kalau istri kita taat, soleh, baik, hati kita mau tidak mau ibu sekalian selalu apa? Ingat pada kebaikan istri. Seorang laki-laki tidak menikah dengan wanita lain bukan karena takut pada istrinya. Kalau takut bisa ngumpet ibu-ibu. Sekarang cara banyak laki-laki ada yang menikah, ya, kemudian dititipin istrinya, seolah-olah istrinya fulan, padahal istrinya. Anak nikahin ente, tapi anak nitip anak punya istri. Ntar nafkah istri ente, anak yang nafkahi juga. Banyak cara ibu-ibu sekalian. Kalau orang mau berbohong, betul nggak? Walaupun sudah ketahuan dia apa? Di puada, dia bisa bilang itu bukan istri saya, geladir resik. Cuma untuk apa? Mencoba pakaian. Tapi ibu-ibu sekalian laki-laki kalau sayang terhadap istrinya, dia akan menjaga perasaan. Oleh karena itu, utamakan Allah. Cintai Allah melebihi selainnya, ibu akan menjadi yang tercinta. Muliakan Allah melebihi yang lain, ibu akan menjadi yang termulia. Dan subhanallah, kecantikan seseorang dan ketampanannya subjektif. Subjektif. Tidak bersifat objektif ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu saya berjumpa dengan seorang dokter spesialis, gagah ibu-ibu sekalian. Istrinya biasa-biasa. Sampai ketika datang tamu rombongan ibu-ibu ke rumah dia lagi menggunakan daster sambil menyapu. Ibu-ibu bilang nyonyahnya ada. Padahal dia ibu-ibu sekalian. Si perempuan langsung mengatakan, ada silahkan ibu-ibu masuk semuanya. Kalau ibu-ibu tersinggung mungkin kan? Kamu nggak lihat pakai mata kamu? Dia enggak ibu-ibu sekalian. Dia bilang, nyonyahnya ada, silahkan masuk. Disediakan minuman, setelah itu dia mandi, berpakaian rapi, keluar. Saya istrinya dokter fulan. Kaget ibu-ibu semuanya. Malu gak mereka? Malu mereka ibu-ibu sekalian.
Ini perempuan bilang apa? Ibu nggak usah kaget. Saya juga heran kenapa dokter kok mau sama saya. Padahal saya ini pendek, saya ini hitam dan lain sebagainya. Tapi ini perempuan memang mulia ibu-ibu sekalian. Tidak pernah menyombongkan diri, merendah. Dokternya tampan. Karirnya sukses. Tapi subhanallah, walaupun orang mengatakan kamu digunakan, dia tidak peduli. Dia mengatakan kalau diguna-guna karena akhlak dan pribadinya. Ini akhlak pribadi, orang nggak bakal bosan ibu-ibu. Makin hari makin sedap. Kalau sayur layu disimpan kelamaan, ibu simpan sayur kangkung coba. Di kulkas ibu angetin lagi. Bahaya ibu-ibu sekalian. Betul enggak? Sayur katakan bawahnya daging atau apa, ibu angetin 2-3 kali nggak enak rasanya. Tapi kalau akhlak pribadi luar biasa. Makin dipandang makin sedap ibu-ibu. Kalau semua bergantung pada penampilan, kecantikan, ketampanan, rusak rumah tangga orang. Tiap perempuan lihat laki-laki yang lebih tampan ditinggalin suaminya. Laki-laki juga begitu. Tidak ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu salahnya kita lebih perhatian pada make up, pada dandanan, tapi lupa pada hiasan yang lebih indah. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu akan lebih baik, lebih indah lagi ibu-ibu sekalian. Nah, waktu kita kan modal kita ibu-ibu. Berharganya luar biasa. Daripada kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang sia-sia, mendingan kita isi dengan yang bermanfaat. Jadi ibu-ibu mari bersama-sama kita isi waktu kita dengan banyak berzikir pada Allah, mengaji, dan saling mengingatkan. Jangan kita hidup dengan kepura-puraan. Jangan kita merasa canggung, buka diri kita kalau ada yang kurang, tolong ingatkan saya. Kan enak ibu-ibu sekalian. Demikianlah ibu-ibu sekalian, saya jam 10 ada janji sama tamu lagi nih. Insya Allah kita berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.